Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan nikmat, baik nikmat sehat, nikmat sumber, dan khusus nikmat iman dan juga Islam yang tak ternilai harganya. Bahkan nikmat iman dan juga Islam lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul zaman sahih syafaat. Semoga kita sekalian berdoa dunia akhirat mendapatkan syafaat yang Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuki bulan puasa hari yang kedua. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin bahwasanya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini adanya di bulan Ramadan. Alhamdulillah di masjid ini ada kajian dari menjelang maghrib, dari jam 5 sampai maghrib, kemudian ada sholat tarawih sekaligus untuk, kemudian subuh juga ada bentuknya. Setiap hari selama bulan Ramadan kita mendengarkan kajian-kajian ilmu agama untuk mengisi hati kita. Sebagaimana jasad itu perlu adanya nutrisi, perlu adanya makanan, yakni makanannya yang bergizi, tentunya roh atau hati juga perlu asupan gizi. Asupan gizi yang kita perlukan di dalam jasad atau rohani adalah dengan berpikir atau mengaji ilmu agama. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashba'u rajulun bi khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu jannah. Kata Rasulullah yang maknanya la yashba'u rajulun bi khairin, seorang mukmin yang imannya sempurna, dia itu tidak akan merasa bosan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan yang dia dengar. Tidak akan pernah merasa puas dan tidak akan merasa bosan. Meskipun dari sore ada kajian, malam ada kajian, kemudian subuh juga ada kajian, dia itu tidak akan merasa bosan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan yang dia dengar. Hatta yakuna muntahahu jannah, sampai pada titik puncaknya, titik akhirnya adalah surga. Maksudnya sampai dia meninggal dunia. Karena dunia ini tempat kita beramal, dunia tempat kita beramal, kemudian akhirat adalah tempat balasan amal. Ketika kita meninggal dunia, tentu kita tidak membawa apa-apa kecuali amal. Ada 3 hal yang mengikuti kita ketika kita meninggal dunia. Yang pertama adalah keluarga kita, kemudian harta kita, kemudian yang ketiga amal kita. Ketika kita meninggal dunia, harta dan keluarga kita juga mengayomi kita paling sampai ke kuburan saja. Ketika sudah kita dimakamkan, dia sangat cintai apapun, pasti ketika sudah dimakamkan dia akan kembali lagi. Yang kedua kembali lagi hartanya dan juga keluarganya akan kembali tersisa amalnya. Tersisa amalnya saja yang menemani dia.
yang menemani di alam dunia. Nah, makanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap kebaikan-kebaikan dari 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakni pahala puasa, karena sangat besarnya pahala puasa tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin, karena puasa itu tersebut adalah jauh dari kata riya atau pamer. Artinya, kenapa hal tersebut dijelaskan? Bahwasanya pentingnya ikhlas dalam beramal. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan, Inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan lahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima amal ibadah seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu apa? Ikhlas adalah amalun ta'atun lillahi wahdah. Beramal ketaatan tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, atau bukan karena ingin dianggap sebagai orang baik, atau agar dianggap sebagai orang yang alim dan lain sebagainya, atau dianggap sebagai orang yang rajin, yang pandai dan lain sebagainya. Intinya tujuan kita yang namanya ikhlas hanyalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala maksudnya gimana? Yakni ketika kita dimaksudkan mengharap ridho Allah, artinya kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan, kita mengharapkan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Tentu yang kita harapkan adalah husnul khotimah, kemudian masuk di dalam surga. Dan supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita menata niat dalam setiap keadaan, baik mau melangkah ke masjid atau ke pasar atau bekerja atau kemanapun, tentu kita perlu tata niat lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu kan kalau yang namanya hati itu kan berubah-ubah. Kadang dia senang, kadang sedih, kadang susah, kadang marah, kadang bahagia dan lain sebagainya. Kadang sabar juga. Yang namanya hati bisa berubah. Sekarang pengennya bisa pengennya seperti ini, besok bisa pengen seperti itu. Yang mana hati makanya kita bisa sholat doa yang betul-betul betul pada alam ini wa ala Allah. Ya Allah, tetapkanlah betul pada hati kita alam ini atas agama wa ala dan atas kekuatan kepada kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hati kita menetap dalam agama Islam selamanya, karena termasuk kewajiban hati, termasuk kewajiban kita sebagai orang Islam tentu menetapi Islam selamanya. Jangan sampai kita berniat sedikit untuk keluar dari agama Islam. Jangan sampai alhamdulillah. Karena kalau seorang berniat sedikit pun, meskipun ada niatan untuk keluar dari agama Islam, meskipun niatnya tahun depan, sekarang niat untuk tahun depan keluar dari agama Islam, maka bangsa yang mustaqbal akhirnya, maka sampai ketika juga dia bisa keluar dari agama Islam kalau dia niat keluar dari agama Islam. Banyak yang penting banget tata niat lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala dalam setiap keadaan, karena jadi sangat penting. Ibadah atau tidak itu tergantung dari niatnya. Monggo kita masih setiap kita bangun pagi niatkan lillahi ta'ala dalam melaksanakan sesuatu, niat makan untuk ibadah, tidur untuk ibadah, kemudian kerja untuk ibadah, tidur menjadi ibadah. Di dalam masjid pun duduk niatnya i'tikaf untuk ibadah. Kalau di dalam masjid cuma duduk saja tidak ada i'tikaf, itu pun tidak dapat pahala. Tapi kalau kita di masjid duduk meskipun dia tidak baca apa-apa misalkan, tapi kalau dia i'tikaf itu juga bernilai ibadah. Begitu saja, kurang lebihnya maaf. Allahumma Assalamualaikum